Kajian Fathul Bari Kitabul Adab. Adab Islami ya tentunya yang dimaksudnya adab Islami yang dengan sebutan adab Islami itu artinya hidup beramal yang berdasarkan ajaran Islam. Demikian yang dimaksud Kitabul Adab, agar adabnya adab Islami yang beramal berdasarkan ajaran Islam. Masih bab yang sebelumnya ya, bab ke berapa? 21 setengah anak itu namanya 42 al-hubu fillah. Jadi inilah adab Islam, artinya ini masuknya ke dalam adab Islam, yaitu mencintai karena Allah. Demikianlah menurut Islam ya, artinya kalau mencintai itu harus karena Allah. Nah, kalau mencintai karena selain Allah itu bukan adab Islam. Baik yang ada hubungan nasab kah, mencintai siapapun, pokoknya demikianlah, artinya itu bukan berdasarkan ajaran Islam, bukan adab Islam. Meskipun kenyataannya orang Islam itu banyak yang ketika mencintai siapapun ya, baik yang terkait nasab, hubungan keluarga ataupun bukan, nah mencintainya itu hanya karena ya itulah, karena hubungan keluarga, karena sebagai teman, karena sebagai rekan kerja dan sebagainya. Itu bukan adab Islami. Nah, padahal kalau mencintainya filah di sini kan, mencintai karena Allah. Nah, kalau mencintainya karena Allah, kalau karena Allah pasti ada pahalanya. Itu kan ada lebihnya, artinya kan mencintainya ya sama saja mencintainya dengan alasan apapun. Tapi kalau mencintainya karena Allah itulah ajaran Islam. Itulah adab Islam ya, yang nilainya tentu di atas gitulah nilainya. Kalau mencintai karena Allah itu di atas karena yang lainnya tentunya. Dan yang paling pentingnya itu adalah berpahala gitu ya, kalau mencintainya karena Allah. Nah, di dalam babnya hadisnya satu, yaitu tentang halawatul iman hadisnya. Karena di dalam hadis tentang halawatul iman itu ya, terkandung lah gitunya salah satu unsur, salah satu syarat kah namanya, salah satu unsur syarat elemennya yang wajib dipenuhi adalah Allah dan Rasulnya lebih dicintai karena Allah, lebih dicintai daripada siapapun ya, kemudian tidak mencintai siapapun kecuali karena Allah. Nah, ada unsur itunya untuk mendapatkan nikmatnya iman, puncaknya gitulah ya, puncaknya yang namanya beriman gitu kan, nikmat. Kalau di dalam hadisnya disebutnya dengan halawah, manis gitu ya, rasa berarti kan manisnya iman. Nah, hadisnya, pembahasan hadisnya belum selesai. Ya, di mana yang pertama gitu ya, Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibandingkan dengan siapapun. Bisakah demikian? Artinya bisa nggak Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibandingkan dengan siapapun? Nah, ternyata untuk bisa demikian ya, Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibandingkan dengan siapapun. Untuk bisa demikian itu gambarannya gitu ya, atau harus kecintaan yang berdasarkan akal, yang bukan berdasarkan naluri.
bukan berdasarkan naluri atau rasa gitu ya, rasa cinta bawaan seperti yang terjadi misalnya di antara anggota keluarga. Itu rasa mencintainya itu rasa cinta bawaan, rasa cinta naluri. Nah, kalau mencintai Allah itu kemarin ini ya biar nyambung karena masih sampai lanjutannya sekarang. Mencintai karena Allah itu harus berdasarkan akal. Ibarat orang yang sakit gitu ya. Kemarin itu ibarat orang yang sakit sangat membutuhkan obat. Padahal kalau menurut rasa obat itu tidak enak. Obat itu pahit. Obat itu tidak menyenangkan gitu. Minum obat itu tidak menyenangkan. Ya pahit, nggak enak gitu ya rasanya, tapi perlu, sangat membutuhkan. Kalau yang sedang sakit itu kan obatnya mesti dibeli gitu, dikasih resep oleh dokter, obatnya harus dibeli, ternyata harganya mahal, tetap dibeli. Artinya sangat membutuhkan, padahal pahit gitu ya. Nah, yang kemarinnya ini nih, Allah dan Rasulnya lebih dicintai. Kecintaannya bukan berdasarkan naluri, tapi berdasarkan akal. Nah, bagaimana nih menurut akal? Nah, akalnya di sini yang harus berperan gitu ya. Nah, di mana apabila seseorang memikirkan, merenungkan bahwa Allah itu tidak memerintah dan melarang apapun kecuali itu untuk kebaikan manusia dunia dan akhirat. Yang seperti ini kan hanya Allah dan Rasulnya. Ya Allah dan Rasulnya, ya Allah terutama gitu ya. Kalau Rasulnya kan hanya sebagai utusan, bukan pembuat syariat. Lebih dicintai karena Allah dan Rasulnya itu tidak melarang, tidak memerintah, dan melarang apapun kecuali untuk kebaikan manusia di dunia dan di akhirat. Nah, sehingga orang yang imannya sempurna gitu ya. Kalau orang yang imannya sempurna, karena ini kan tentang halawatul iman, ya manisnya iman. Kalau orang yang imannya sempurna, pasti ini berdasarkan akalnya ya, pasti tahu, pasti paham. Orang yang imannya sempurna pasti tahu, pasti paham bahwa jadinya hak Allah dan Rasulnya itu harus didahulukan ya, karena Allah dan Rasulnya ya yang dibenarkan itunya berdasarkan akalnya. Allah dan Rasulnya wajib menjadi yang paling dicintai ya, karena yang memberi petunjuk dan menyelamatkan manusia dari kecelakaan, dari masuk neraka itu Allah, adalah Allahnya yang menunjukkan, yang mengarahkan, menunjukkan, membimbing manusia itunya, sehingga manusia itu bisa selamat dari api neraka itu adalah Allah melalui lisan Rasulnya, melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang nantinya ciri mencintai Allah dan Rasulnya itu adalah dengan mengikuti, menaati, mengamalkan agama yang Allah turunkan ya, dalam segala ucapan dan amalnya. Ya, taat terhadap syariat atau ketentuan yang diturunkan oleh Allah, dan berakhlak atau beradab dengan akhlak yang diajarkan di dalam agama Islam. Nah, sekarang ini lanjutannya nih ya.
Ini alasan mengapa tiga unsur ini, innama ja'ala hazihil umur salah satu inwanan li kamalil iman. Tiga unsur ini yaitu untuk mendapatkan nikmat lah, intinya mendapatkan nikmatnya beriman, nikmatnya menjadi orang yang beriman, intinya sebetulnya jadi demikian. Tiga unsur ini dijadikan tiga hal ini dijadikan unsur untuk kesempurnaan iman hingga bisa mendapat dan merasakan manisnya iman. Nah, karena ini alasannya lah, anggapannya Ibnu Hajar Al-Asqalani menerangkan seperti ini. Li'annal mar'a iza ta'amala anal mun'ima bizzati huwallahu ta'ala. Satu, itu alasannya. Kalau seseorang betul-betul menafakuri, mendalami bahwa yang memberi kenikmatan itu adalah Allah. Satunya, yang memberi kenikmatan itu adalah Allah. Kemudian yang kedua, tidak ada yang bisa memberi dan menghalangi seseorang untuk beriman kecuali Allah juga. Makanya Allah ini menjadi yang terdepan lah gitu ya. Allah itu menjadi yang terdepan. Karena ini yang pertama, kalau betul-betul ya, karena siapapun sebetulnya tidak ada yang bisa mengingkari, sebetulnya tidak ada yang bisa mengingkari bahwa yang memberi kenikmatan itu hakikatnya adalah Allah. Ya, tidak ada juga yang bisa menghalangi ataupun memberinya kenikmatan secara hakiki juga selain Allah juga tidak ada. Nah, kemudian yang ketiga, yang lainnya itu hanya perantara. Ya, yang lainnya itu hanya perantara. Karena yang pokoknya itu adalah Allah gitu. Yang pokoknya itu adalah Allah. Makanya Allah lah yang tertinggi. Kalau yang lain-lainnya itu hanya perantara semuanya. Hakikat yang memberi kenikmatan itu adalah Allah. Di mana hal ini kan tidak bisa dipungkiri, tidak bisa diingkari oleh siapapun. Yang memberikan kenikmatan itu siapa? Meskipun bagi orang-orang yang tidak percaya sama sekali, mereka tidak percaya adanya Tuhan, apalagi mengenal Tuhan itu namanya Allah, boro-boro sampai ke sana mengakui adanya Tuhan saja mereka tidak mau, atau mereka tidak mengakuinya. Nah, mau percaya atau tidak, mengakui atau tidak, hakikat yang memberi nikmat itu adalah Allah. Nah, tidak ada yang bisa memberi ataupun menghalangi ataupun menghilangkan itulahnya kenikmatan yang telah diberikannya itu selain Allah. Kemudian yang lainnya itu hanya sebagai wasilah, sebagai perantara. Karena pemberi kenikmatan itu yang sesungguhnya hakikatnya adalah Allah. Tapi seseorang mendapatkan kenikmatan itu bisa melalui itu banyak perantara. Perantaranya sesama manusia. Berarti apabila apabila seseorang merasa mendapatkan kenikmatan melalui seseorang, hakikatnya yang paling utama gitu ya untuk berterima kasih dan bersyukur itu adalah kepada Allah, karena yang memberi itu adalah Allah, sementara sesama manusia itu hanya sebagai perantara. Nah, artinya kan mengapa artinya kalau seseorang lebih mencintai sesama manusia dibandingkan dengan Allah, artinya orang ini malah lebih mencintai yang menjadi perantaranya.
Karena hakikatnya yang pemberi nikmat itu Allah, bukan manusia. Kenapa ini yang lebih dicintai? Apalagi kalau sampai berterima kasih kepada yang memberinya, manusianya berterima kasih kepada orang yang memberinya, lupa berterima kasih kepada Allah, padahal hakikat yang memberi itu adalah Allah. Nah ini kan yang akan menjadikan sebetulnya ya akan yang ini kalau itu didudukan gitu, kalau didudukan dengan benar seperti yang barusan, pasti Allah akan lebih dicintainya. Ya karena hakikatnya yang memberi nikmat itu adalah Allah. Kalau dapat proyek tema dapat proyek dari si A, berterima kasih kepada si A, lupa berterima kasih kepada Allah. Karena hakikatnya itu Allah yang memberinya proyek, gitulah misalnya ya contohnya. Yang memberi proyek Allah sebetulnya. Kalau Allah tidak mengarahkan, tidak menggerakkan hingga tidak menggerakkan demikian, nggak akan kejadian. Ini kan yang oleh Allah diajarkan yang la mani'a, Allahumma la mani'a lima a'toita. Ya Allah, tidak ada yang menghalangi, yang bisa menghalangi ma'atoita, apa yang engkau kehendaki, intinya lahnya apa yang engkau berikan. Tidak ada yang bisa menghalangi apapun yang engkau berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak akan ada yang bisa mewujudkan jika engkau menghalangi, tidak menghendaki. Berarti Allah sesungguhnya. Ya contohnya lah misalnya kalau di dunia pengusaha mungkin demikian. Si A dapat proyek lah sehingga dapat untung besar gitunya dari kolehannya, dari rekannya, dari siapa gitu ya. Lupa kepada Allah. Padahal hakikatnya yang sampai terjadi demikian itu karena Allah lah sebetulnya yang memberikan. Kalau itu dirasa suatu kenikmatan, Allah sebetulnya yang memberikan kenikmatan. Kalau yang lainnya sesama manusia itu hanya sebagai perantara sampainya kenikmatan dari Allah itu kepada orang tersebut. Malah lupa kepada Allahnya, berterima kasih kepada manusia karena sudah diberi proyek, berterima kasih kepada manusia, kepada Allahnya lupa, malah hasil proyeknya itu digunakan untuk melanggar. Hasilnya itu digunakan untuk berbuat maksiat, berbuat durhaka kepada Allah. Cek Allah teh aing nu meren, kira-kira itu jelema, saya yang memberikan itu kepada kamu. Tapi berterima kasihnya hanya kepada manusia. Ini alasannya mengapa Allah itu harus yang paling dicintai. Karena hakikatnya itu segala-galanya itu dari Allah. Selain Allah itu hanya sebagai perantara sampainya kenikmatan itu kepada seseorang. Nah, nih kembali lagi ke sini nih ya. Ini innama ja'ala hadzihil umur salasata inwanan likamalil iman. Hanyalah tiga hal ini kan ada tiga unsur, tiga hal yang wajib gitunya, yang wajib dimiliki oleh seseorang untuk mendapatkan manis nikmatnya iman. Alasannya yaitu yang pertama, apabila seseorang benar-benar artinya menafakuri, benar-benar memikirkan bahwa sesungguhnya yang pemberi kenikmatan itu adalah Allah. Kenapa Allah tidak dijadikan yang paling depan? Kenapa Allah tidak dijadikan yang tertinggi, yang terdepan untuk dicintai? Karena dialah hakikatnya yang memberikan kenikmatan. Nah kemudian yang keduanya, tidak ada yang bisa memberikan, tidak ada juga yang bisa menghalangi, seperti doa barusan lah, Allahumma la mani'a lima a'toita wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang bisa memberi dan tidak ada yang bisa menghalangi kecuali Allah juga. Selain Allah tidak ada yang bisa. Wa anna ma'adahu wasa'id. Sementara selain Allah itu hanya jalan, hanya wasilah.
untuk sampainya kenikmatan itu kepada seseorang, kenikmatan dari Allah kepada seseorang. Nah, artinya kan salah kalau seseorang itu lebih mencintai wasilahnya, perantaranya, lebih besar kecintaan kepada perantaranya dibandingkan dengan kepada pemberi nikmatnya, yaitu Allah. Ini mungkinnya bisa ya ini kan harus secara akal. Mencintai Allah itu secara akal, bukan secara rasa. Artinya coba pikirkan, coba renungkan hal tersebut. Pemberi nikmat itu hakikatnya Allah. Adapun selain Allah itu hanya jalan, hanya wasilah, hanya perantara sampainya kenikmatan dari Allah kepada orang tersebut. Nah, orang ini malah lebih mencintai wasilahnya, perantaranya, berterima kasihnya bahkan hanya kepada perantaranya, kepada Allahnya lupa. Bahkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu digunakan untuk berbuat dosa, digunakan untuk melanggar, digunakan untuk melanggar, berbuat dosa, untuk berbuat maksiat kepada Allah. Padahal Allah yang pemberi kenikmatan. Semestinya kan orang ini lebih berterima kasih, lebih besar lah itu berterima kasihnya kepada Allah. Kalau orang ini kemudian menyukai, mencintai orang yang memberinya proyek, Allah seharusnya yang lebih dicintai karena Allah lah sebetulnya yang memberikan, bukan orang itu. Nah, kita lanjutkan lagi ini alasan-alasannya ya. Wa anna rasulahu wallazi yubayyinu lahu murada rabbih. Nah, kenapa Allah dan Rasulnya yang harus lebih dicintai? Karena Rasulnya itu, Rasul SAW itu yang menerangkan, yang menyampaikan, yang menjelaskan apa atau semua yang dimaksud oleh Allah. Tanpa Rasulullah SAW manusia tidak akan ada yang tahu, anggaplah,nya. Karena ini nih yang Allah menurunkan gitu, ilmu sebetulnya kan. Allah menurunkan ilmu. Ya, karena tadi sudah saya sampaikan bahwa kenapa Allah dan Rasulnya wajib menjadi yang paling dicintai, karena Allah dan Rasul itulah yang memberi petunjuk kepada manusia, yang menyelamatkan manusia dari siksa di neraka melaluinya Allah, yang memberi petunjuk melalui Rasulullah SAW. Mengapa Rasulullah harus yang paling dicintai? Karena beliaulah yang menerangkan, yang menjelaskan ilmu yang tadi, yaitu ilmu yang akan menyelamatkan, memberi kebaikan kepada manusia dunia dan akhirat. Rasulullah itulah yang menyampaikan, yang menerangkan, yang menjelaskan ilmu yang diturunkan oleh Allah, di mana dengan ilmu ini dengan ilmu inilah manusia itu akan meraih, mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Dengan ilmu inilah manusia itu bisa selamat dunia dan akhirat, bahagia dunia dan akhirat. Tanpa ilmu dari Allah ini, itu sebetulnya yang diinginkan oleh manusia. Hidup selamat dan bahagia itu tidak akan bisa diraih, pasti celaka. Hanya dengan ilmu dari Allah inilah hanya manusia itu bisa hidup selamat dan bahagia. Kalau Allah itu sumbernya, ini ya pemberi nikmat lah, yang menurunkan ilmunya. Adapun Rasulullah SAW, mengapa harus menjadi yang paling dicintai juga? Karena beliaulah yang menyampaikan, menerangkan dan menjelaskan apa yang diturunkan oleh Allah bagi seluruh manusia. Nah, karena tanpa ini, sekali lagi, tanpa ilmu dari Allah, tanpa agama yang diturunkan oleh Allah, keinginan manusia hidup selamat dan bahagia itu tidak akan bisa tercapai. Pasti celaka kalau tanpa ilmu dari Allah. Pasti celaka kalau tidak mengikuti agama yang Allah turunkan. Lalu bukti sudah banyak kan dari dulu. Bukti sudah banyak dari dulu di dalam Al-Quran, kan banyak dikisahkan.
Allah mengutus Nabi Nuh. Maksud Allah apa? Gitulahnya. Maksud Allah apa? Mengutus Nabi Nuh disebutannya sebagai rasulnya, sebagai nabinya. Ini untuk menyampaikan ilmu kepada kaumnya. Ya terbagi dua kaumnya. Ada yang mengikuti, ada yang taat mengikuti Nabi Nuh alaihi salam, benar mereka ini selamat. Kalau dulu kan buktinya langsung ya. Yang taat dan mengikuti Nabi Nuh, mereka yang ikut naik ke dalam kapalnya yang dibuat oleh Nabi Nuh. Sementara yang tidak mau taat, tidak mau percaya, tidak mengikuti, mereka malah mengejek. Nabi Nuh disebut orang gila, membuat sebuah kapal di tengah padang pasir. Apa bukan orang gila menurut mereka? Membuat sebuah kapal besar gitu di tengah padang pasir. Kes nu lieur mencik urang mah. Di mana lieur? Padahal Nabi Nuh sudah juga memberitahu kepada mereka akan ada banjir banjir besar yang akan datang sebagai azab dari Allah. Tetap mereka tidak percaya, tetap mereka mengejek dan menertawakan. Mana ada banjir besar di gurun, air setetes saja susah. Itu kan pikiran mereka. Ingin air setetes saja di gurun itu susah. Ini ada banjir besar. Liar bener sih eta mah. Bukti kan, artinya ini hanya dengan mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah, benar selamat, hidup itu selamat. Kalau bukti kaum yang dulu mah sudah sangat nyata lah, demikianlah gitunya. Kaum Nabi Lut kah, kemudian Fir'aun dan tentaranya kah. Di zaman Rasulullah juga sama. Dulu orang yang tidak mau percaya, tidak mau taat, tidak mau mengikuti Rasulullah seperti apa buktinya? Abu Lahab dan kawan-kawan, Abu Jahal dan kawan-kawan, jelas kan mereka celaka. Hanya dengan mengikuti ilmu yang diturunkan oleh Allah ini, itunya apa yang sebetulnya apa yang diinginkan oleh manusia itu hidup selamat dan bahagia, hanya itu sebetulnya. Itu tidak akan bisa tercapai. Bisa meraih keselamatan, kebahagiaan, bahkan keuntungan besar kalau mengikuti ilmu yang dari Allah, Rasulullah yang ditugaskan oleh Allah menyampaikan dan menjelaskan. Maka saya kira ini secara akal kan ya, ini secara akal, maka pantas gitulah kalau Allah memerintahkan, Allah dan Rasulnya harus wajib menjadi yang paling dicintainya dengan siapapun, dibandingkan dengan siapapun. Allah dan Rasulnya itu wajib menjadi yang paling dicintainya dengan alasan-alasan yang barusan. Karena yang lainnya selain Allah itu hanya sebagai perantara. Ya, contohnya yang barusan katanya kalau si A gitu dapat proyek dari si B, dapat untung besar, dia merasa gitunya dengan mendapat proyek besar itu dia merasa mendapatkan anugerah, mendapatkan kenikmatan, dapat durian runtuh. Terus berterima kasihnya kepada siapa? Malah berterima kasihnya hanya kepada itu orang yang memberi proyek, lupa dia berterima kasih dan bersyukur kepada Allah, padahal hakikatnya yang memberi itu adalah Allah. Nah, adapun Rasulullah SAW yang allazi yubayyinu lahu murada rabbih, Rasulullah SAW lah yang menjelaskan apa yang dimaksud dan dituju oleh Allah. Nah, iktado zalika an yatawajjaha bi kulliyatihi nahwahu. Nah, maka jadi seperti ini berarti prakteknya gitulah, prakteknya seperti apa, implementasinya seperti apa yang disebut Allah paling dicintainya. Allah dan Rasulnya yang paling dicintainya, lebih dicintai dibandingkan dengan siapapun. Nah, implementasinya adalah la yuhibbu illa ma yuhibbu, tidak mencintai apapun siapapun kecuali yang dicintai Allah, yang disukai oleh Allah, yang diinginkan oleh Allah.
Artinya ini implementasinya nih ya, aplikasinya gitulah yang disebut mencintai Allah, lebih dicintai itu seperti apa? Tidak akan mencintai kecuali apa yang dicintai atau yang disukai oleh Allah. Wala yuhibbu man yuhibbu illa min ajlihi, dan juga tidak akan mencintai siapapun kecuali yang dicintai oleh Allah. Artinya ini rasanya apa namanya, mencintai kan rasa. Sekali lagi nih, jadi ya katakanlah yang disebut mencintai Allah lebih dicintai dibandingkan dengan siapapun. Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibandingkan dengan siapapun. Nah ini aplikasinya seperti apa? Implementasinya bagaimana? Kalau memang Allah dan Rasulnya lebih dicintainya, maka seperti ini artinya tidak akan mencintai apapun kecuali apa yang Allah cintai, apa yang Allah sukai, dan tidak akan mencintai siapapun kecuali apa yang dicintai oleh Allah. Wa an yatayaqqana anna jumlata ma wa'ada wa awada haqqun haqqun yakinan, ya, dan meyakini ini implementasinya ya. Wa an yatayaqqana, dan meyakini anna jumlata ma wa'ada wa awada, bahwa semuanya yang dijanjikan oleh Allah itu hakun, benar, yakinan dengan seyakin-yakinnya. Hesenya berat. Memang nantinya berikutnya jadinya akan bertahap. Ini bukti implementasi atau aplikasinya gitunya. Kalau seseorang, artinya di dalam diri atau seseorang itu sudah seperti ini, sudah sampai kepada Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai dibandingkan dengan siapapun. Nah maka dia akan merasa yakin. Dia sangat yakin, artinya ya, bahwa yang atau semua jumlah tama wa'ada wa awada, semua janji dari Allah, semua ancaman dari Allah itu adalah hakun. Ya, nah bahasanya juga hakun, artinya benar, yang sebenar-benarnya tanpa ada keraguan sedikit pun. Yakin bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah itu benar. Yakin bahwa ancaman dari Allah itu adalah benar. Bahkan ini dan lanjutannya seperti ininya Ibnu Hajar Al-Asqalani ini menjelaskannya. Wa yukhayyilu ilaihi wa yukhayyalu ilaihil mau'udu kalwaqi. Dan telah bahasa di sini sih tergambar atau terasa bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah itu seolah-olah sudah dan sedang terjadi, juga teralami. Wa yukhayyalu ilaihi al-mau'udu kalwaqi. Dia terasa itulahnya, sampai kepada terasa, tergambar bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah itu seolah-olah sedang itulahnya sudah dan sedang terjadi. Nah gini gambarannya nih. Kalau Rasulullah SAW itu kan memang pernah, Rasulullah SAW pernah dibawa masuk surga. Artinya benar-benar teralami oleh Rasulullah SAW masuk surga. Sudah Rasulullah mengalami masuk surga. Diajak oleh malaikat Jibril masuk ke dalam surga waktu Isra Mi'raj. Diajak juga masuk ke neraka. Artinya Rasulullah mengalami, melihat sendirilah itunya. Nah kalau bagi selain Rasulullah kan surga seperti apa, kemudian neraka seperti apa, itu kan hanya berdasarkan penjelasan dari Rasulullah. Tapi bagi orang yang keimanannya sempurna, apa yang dijanjikan oleh Allah itu anggaplah surganya. Allah kan menjanjikan surga. Seperti apa surga?
kenikmatan dan indahnya seperti apa. Kemudian neraka itu kan mengerikannya seperti apa. Nah, bagi orang yang sudah sampai ke tahap ini, yukhayyalu ilaihi al-mau'udu kalwaqi, apabila diterangkan neraka, mereka seolah-olah gitu, artinya rasa takutnya itu seolah-olah seperti sedang disiksa di neraka, takutnya luar biasa artinya. Dan kalau ketika diterangkan surga, seolah-olah dirinya itu sedang berada di dalam surga. Nah, seperti ini nih. Ini gambarannya kalau nggak salah pernah saya contohkan seperti ini. Kalau ini anak-anak misalnya ya. Kalau anak-anak sudah diberitahu nanti minggu depan kita ke kebun binatang. Ketika mendengar demikian, si anak itu seolah-olah sudah berada di sana. Apalagi kalau memang sebelumnya pernah, misalnya sebelumnya pernah ke kebun binatang, jadi tahu itu dan menggembirakan. Si anak ini suka gitunya ketika pernah di kebun binatang. Lalu dijanjikan nanti minggu depan kebun binatang. Si anak itu begitu mendengar orang tua aja mengatakan demikian, si anak itu di dalam khayalannya seolah-olah sedang berada di sana, sedang ngasih makan gajah lah misalnya, itu sudah terasa gitu seperti sedang berada di. Kalau misalnya ini juga nih ya, misalnya kalau ada yang misalnya mau berangkat haji, mau berangkat umroh, sebelum berangkat itu kan pikiran itu sudah berada di sana, sudah terbayang itu di dalam pikiran itu sedang tawaf, sedang mencium hajar aswad, sedang sa'i, seolah-olah itu sudah berada di sana, seolah-olah sudah berada di sana dan sedang sedang mengalami tawaf lah. Dalam pikirannya itu terbayangnya penuh sesak sampai harus berdesakan gitu, tapi nikmat kayaknya ya tawaf di sana. Nah, pikirannya itu seolah-olah sudah berada di sana. Ini yang kalau kita gambarkannya, bukan kita gambarkan, salah satu contoh, bukan kita gini. Salah satu contohnya ini juga pernah berkali-kali nih ya. Hadis ini memang luar biasa aninya. Salah seorang sahabat namanya Anas bin Nador. Anas bin Nador ini masih ada kaitan saudaranya dengan Anas bin Malik. Anas bin Nador ini salah seorang sahabat yang mati syahid, gugur di medan perang dalam perang Uhud. Ininya Anas bin Nador ininya salah seorang yang mati syahid di perang Uhud. Sebelum berperang, Anas bin Nador ditanya, kenapa kamu mau ikut perang? Ada yang bertanya demikian ya, kenapa mau ikut berperang? Ternyata jawaban Anas bin Nador itu, aku sudah bisa mencium aroma surga dari balik gunung Uhud. Nah, itu seolah-olah sudah berada di surga. Kenapa bisa demikian? Nah, itu dari yakinnya terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah, yaitu surga. Pasti surga bagi yang mati syahid. Nah, Anas bin Nador mengatakan demikian. Kenapa mau ikut berperang? Yang kenyataannya memang Anas bin Nador ini kemudian gugurnya pada waktu perang Uhud. Jawaban Anas bin Nador demikian, aku sudah mencium aroma surga dari balik gunung Uhud ini. Itu karena dari rasa yakin, padahal kan belum pernah melihat kan. Seperti kalau Rasulullah pernah dibawa masuk ke surga, artinya indah dan nikmatnya seperti apa Rasulullah sudah melihat.
Rasulullah gak ikut juga, kemudian dibawa masuk neraka. Rasulullah melihat gitu neraka seperti apa, ya itulah mengerikannya neraka seperti apa. Nah kalau para sahabat belum pernah melihat seperti Rasulullah, tapi rasa takut dan ngeri mereka kalau mendengar neraka bisa sampai pingsan. Katakanlah mereka mendengar neraka itu bisa, mun bahasa Sunda bisa leles ngudupruk. Tapi begitu mendengar surga, wah gairah, artinya gairah, semangat mereka untuk meraihnya itu. Sampai Anas bin Nador demikian. Ya anggaplah Anas bin Nador itu artinya kan meninggalkan segala-galanya. Dia ikut berperang. Kenapa? Aku sudah mencium aroma surga dari balik gunung Uhud ini. Nah itu kan dari keimanan yang sempurna, sehingga Allah dan Rasulnya lebih dicintainya. Nah akan seperti ini jadinya. Begitu yakin, artinya ya amat-amat sangat yakin dengan semua yang datang dari Allah, dengan janji yang dari Allah, dengan ancaman dari Allah. Wa yukhayyalu ilaihi al-mau'udu kalwaqi, dan sudah tergambar, terbayang, terasa bahwa semua yang dijanjikan Allah itu seolah-olah sudah dan sedang terjadi dan teralami. Fayahsabu anna majala zikri riyadul jannah wa anal auda ilal kufri ilqaun finnar. Nah ini berarti ya luar biasa dia Ibnu Hajar Al-Asqalani ini menerangkan makna hadis ini. Dengan demikian maka dia yakin bahwa di sini sebutannya ya, ranah ruang, apa namanya, ranah, sebutnya bahasa sekarang ininya ranah atau ruang, cakupan atau lingkup ibadah itu adalah tadi ya, apabila melakukan ibadah, melakukan ketaatan itu terasa seperti sedang berada di surga, karena balasan dari ibadah itu adalah surga. Oh saya lebih kaki apa sih kan? Waduh, seharus sampai seperti ini ternyata nih. Ya, apabila masuk artinya masuk ke dalam lingkup cakupan ranah yang namanya ibadah, arti terasanya itu dia itu sedang berada di surga. Padahal kan baru dijanjikan kan, apabila masuk gitu ke dalam ibadah, ke dalam ketaatan, janji dari Allah adalah diberi surga. Tapi ketika masuk ke dalam ruang atau ranah tersebut itu seolah-olah, berartinya memang belum kan, seolah-olah terasanya sudah berada di surga. Dan sebaliknya wa anal auda ilal kufri ilqaun finnar, dan terasa apabila melanggar, berbuat dosa, berbuat maksiat itu seolah-olah sedang berada di dalam neraka, karena balasan dari Allah untuk yang seperti itu adalah neraka. Saya ada di kakinya sampai seperti ini. Ini penjelasan dari tentang Allah dan Rasulnya lebih dicintainya. Kalau benar artinya seseorang sudah demikian, Allah dan Rasulnya lebih dicintainya gitunya, maka nah ini yang tadinya ada beberapa yang saya sebutkan, mulai dari satu tadilah kenapa Allah dan Rasulnya gitunya yang wajib lebih dicintai dibandingkan dengan siapapun. Satu, hakikat yang memberi nikmat itu adalah Allah. Dua, tidak ada yang bisa memberi atau menghalangi kenikmatan itu sampai kepada dirinya selain Allah. Tidak ada yang bisa menghalanginya kecuali Allah. Kemudian yang ketiga, yang lainnya itu yakinnya bahwa yang lainnya itu hanya sebagai perantara. Kalaupun berterima kasih, artinya yang terbesar haruslah berterima kasih kepada Allah. Hakikat pemberi nikmat bukan sesama manusia, mereka hanya perantara. Itu dudukan gitunya, masalahnya seperti itu. Pasti akan lebih berterima kasih kepada Allah. Pasti Allah akan lebih dicintainya dibandingkan dengan perantaranya.
Mau kan di sininya kalau kita gambarkannya ini kan tentang mencintainya. Anggota keluarga kita sendiri juga sama, mereka semuanya itu perantara. Ya mereka itu semuanya perantara kan. Ya orang tua kah, anak kah, adik kah, kakak, mau manusia manapun, hakikatnya semua itu hanya sebagai perantara, karena hakikatnya itu adalah Allah. Rada hese itu mendudukan eta ke Allah nama poho deui ka Allah nama, bahkan gitu kan keterlaluan nih sebetulnya kan, bahkan keterlaluannya manusia. Diberi nikmat oleh Allah pasti melalui perantara nih ya, diberi nikmat oleh Allah melalui perantara, malah berterima kasih bersyukurnya itu hanya kepada perantaranya, kepada Allahnya lupa, dan kenikmatannya itu malah digunakan untuk berbuat dosa. Terlalu itu benar-benar terlalu. Lupa kepada siapa sebetulnya yang memberi hal itu kepada kamu, Allah hakikatnya. Berterima kasihnya hanya kepada perantara, kepada Allahnya lupa, malah kenikmatan yang diberikannya itu digunakan untuk melanggar aturan Allah. Nah, lanjutkan lagi ini sampai kepada yang ini barusannya, terasa apabila sedang berada di dalam lingkup, nah gitulah hanya apabila sedang berada di dalam lingkup atau ranah ibadah itu ini terasa gitu sedang berada di dalam surga. Dan apabila gitu masuk ke dalam lingkup ranah atau cakupan yang namanya bermaksiat, melanggar, berbuat dosa, itu terasa sedang berada di dalam neraka. Karena itu kan karena balasannya adalah neraka. Ketika melakukan itu terasa seperti sudah berada di dalam neraka. Gambarannya seperti barusan lah Anas bin Nadhr. Dan bagaimana Abu Bakarnya, ini contoh yang lainnya, bagaimana Abu Bakar itu menggigil, katakanlahnya, bagaimana Abu Bakar menggigil ketakutan dengan dosa sekecil apapun, di mana Abu Bakar kan merasa bahwa yang tidak punya dosa hanya Rasulullah. Artinya Abu Bakar kan merasa saya ini bersih dari dosa, mana ada artinya kan, nah, karena yang demikian itu hanya Rasulullah. Berarti kan Abu Bakar mengakui saya punya dosa, dan ketakutan Abu Bakar luar biasa dengan dosa sekecil apapun. Abu Bakar mengungkapkan ketakutan demikian itu ketika Allah menurunkan ayat yang itu kan, famayyamal misqala dzarratin khairan yarah wa mayyamal misqala dzarratin syarron yaroh. Nah ini dengan ayat ininya nih Abu Bakar menggigil deh, barang siapa mengamalkan sekecil apapun keburukan pasti akan ada balasannya, dan balasan dari Allah untuk perbuatan dosa itu adalah azab, gak ada yang lain. Sampai seperti ini nih ya, ini Ibnu Hajar Al-Asqalani nih menjelaskannya nih. Fayahsabu anna majala zikri riyadul jannah, dan meyakini lah gitunya, merasa gitunya merasa bahwa sebutannya ranah ibadah, ketaatan. Nah apabila masuk ke sana itu terasa itu adalah masuk ke dalam surga. Artinya ketika sedang melakukan ketaatan itu terasa sedang berada di dalam surga, dan sebaliknya. Untuk cakupan yang namanya perbuatan dosa, pelanggaran itulah terhadap ketentuan Allah, berbuat maksiat, ketika melakukan hal itu terasa dia sedang berada di dalam surga, di dalam neraka, karena balasan untuk hal itu adalah neraka. Itu yang tadinya sudah menghayalkan lah gitulah, sudah menghayalkan, sudah serasa berada di sana.
Seperti yang tadinya misalnya seorang anak, nanti minggu depan kita kebun binatang, baru aja ngomong demikian. Di dalam pikiran si anak seolah-olah sudah berada sedang berada di sana. Dalam pikirannya kan, dalam pikirannya dia sedang memberi makan gajah. Gitulah, dia sedang memberi makan apa, lari-lari lah itunya di sana. Di dalam pikirannya itu sudah demikian, padahal baru diucapkan minggu depan nanti ke kebun binatang. Tak harusnya ke surga dan neraka juga demikian. Nanti ke surga, hare-hare, nanti masuk neraka, tidak terasa. Seperti si anak tadi yang seolah-olah sedang berada di sana. Apabila, artinya kan apabila dia mendengar, katakanlahnya apabila mendengar surga harusnya seolah-olah sedang berada di sana. Dan apabila mendengar neraka berarti kan harusnya seolah-olah sedang berada di sana. Artinya keinginan gitu untuk masuk surganya sangat besar gitu, dan ketakutan masuk nerakanya juga sangat besar karena seolah-olah sedang berada di dalam neraka. Ya ini efek nih ya, berarti ya efek atau apalah gitunya dari kalau Allah dan Rasulnya itu lebih dicintainya. Nah sampai ke hal seperti ini ininya penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani ini. Nah kemudian ditambah lagi oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani ininya dengan penjelasannya di sini ditambah dengan surat At-Taubah ayat 24. Kita baca nih ayatnya nih. Ibnu Hajar menambahkan ayat ini nih dalam penjelasannya. Surat At-Taubah surat ke-9 nih ayat ke-24. Cukup panjang ayatnya nih. Terjemahnya saja nih. Ini diawali dengan kata qul. Nah, katakanlah oleh Muhammad, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalannya. Coba nih kalimatnya nih. Ya katakanlah oleh Muhammad, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya serta berjihad atau bersungguh-sungguh di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Artinya tunggulah apa yang akan Allah timpakan kepada orang yang demikian. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Sekali lagi ini luar biasa ini ayatnya. Katakanlah oleh Muhammad, ini jelaskan artinya hadis ini kan mewajibkan, berarti kan hadis ayat, kenapa jadi hadis? Ini nih dalilnya, berarti ini dimunculkan nih oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani nih dalam pembahasannya tadi. Katakanlah oleh Muhammad, jika di bapakmu, anakmu, istrimu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan atau bisnis itulah hanya yang kamu khawatirkan kerugiannya, disintun rugi. Ayat itu sudah kalem, itu daya Allah, kalem, tenang, ada Allah. Ya, atau nih perdagangan atau bisnis yang kamu khawatirkan kerugiannya, tempat tinggal yang kamu sukai. Nah, yang disebut barusan ini semuanya nih lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya serta bersungguh-sungguh di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya.
Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nah, sebutannya orang-orang yang fasik berarti ini di ujung ayatnya. Termasuk orang-orang yang fasik yang lebih mencintai apa yang disebutkan tadi semuanya dibandingkan dengan Allah dan Rasulnya. Mestinya ini berarti nih Allah dan Rasulnya plus bersungguh-sungguh di jalan Allah itu yang lebih dicintai mestinya. Ini kan makna ayat ini demikian nih. Berarti Allah dan Rasulnya memang wajib. Allah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya serta bersungguh-sungguh di jalannya. Maka ancamannya di sini pekwe sok terus gerumah saya cek Allah, tunggulah keputusannya. Dan di ujung ayatnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Artinya orang-orang yang fasik yang disebut sebelumnya, yaitu orang yang lebih mencintai bapaknya, anaknya, istrinya, saudaranya, harta kekayaannya, keluarganya, harta kekayaannya, perdagangan yang dikhawatirkan kerugiannya, kemudian tempat tinggalnya, itu yang lebih dicintai dibandingkan dengan Allah dan Rasulnya serta bersungguh-sungguh hidup di jalannya. Itu adalah orang fasik. Allah di ayat ini Allah mengancam, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Ya, pasti yang buruk, pasti keputusan yang buruk yang dimaksud di sini. Kalau yang tadi yang disebutkan semuanya itu lebih dicintai dibandingkan dengan Allah dan Rasulnya. Kemudian lanjutannya nih ayat ke-25-nya nih. Sungguh Allah telah menolong kamu wahai kaum mukminin di banyak medan perang. Dan ingatlah ketika perang Hunain, ketika jumlah kalian yang besar itu menjadikan kalian ujub, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna dan tidak menolong kalian. Dan bumi yang luas itu terasa sempit bagi kalian, kemudian kalian berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang. Ini artinya lupa kepada Allah. Jadi kan lupa gitu kepada Allah. Waktu perang Hunain itu mereka berbangga, mereka ujub gitu karena jumlah pasukannya besar, musuhnya lebih sedikit. Makanya tetap Allah yang pokok mah. Dulu pernah kejadian seperti ini. Para sahabat itu lupa hanya berpegang gitu, hanya berdasarkan jumlah mereka jauh lebih banyak sementara musuhnya sedikit. Mereka lupa kalau Allah tidak menghendaki mereka menang, mereka nggak akan menang. Artinya ini Allah kan yang pokok, yang pokok itu adalah Allah. Makanya ini secara akal, sehingga Allah itu wajib menjadi yang paling dicintainya. Apalagi ininya disebut di dalam ayat 24 tadinya. Kalau ya silahkanlah dibaca lagi nih ayatnya, barusan saya baca terjemahnya. Ternyata ini banyak kan tentunya ini terjadi di mana seseorang lebih mengutamakan bapaknya, anaknya, saudaranya, istrinya, keluarganya, bisnisnya, usaha kan disebut di sini hartanya, bisnisnya, tempat tinggalnya itu lebih disukai, lebih dicintai, lebih diutamakan dibandingkan dengan Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya. Padahal pasti Allah akan memberikan keputusan yang buruk. Karena Allah menyebut yang demikian itu adalah orang-orang yang fasik. Nah, kemudian dikuatkan gitunya bahwa Allah lah yang pokok, yaitu di ayat berikutnya yang barusan. Para sahabat pernah lalai, pernah lupa. Mereka hanya berpegang kepada mereka yakin menang gitunya dengan hanya berpegang kepada jumlah mereka lebih banyak dibandingkan dengan musuhnya, yaitu pada perang Hunain. Kalah ternyata, hampir kalah. Aneh kan di sini ya Allah tahu kan kejadiannya. Di sini disebutkan
Kalian bumi yang luas itu terasa sempit bagi kalian. Kemudian kalian berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang. Ini pernah terjadi di perang Hunain, mereka lalai dan lupa kepada Allah. Hanya berpegang kepada jumlah yang, nah artinya kan jumlah yang besar ini, kalaupun ini menjadi penyebab kemenangan, jumlah yang besar ini kan hanya wasilah, berarti hanya perantara. Hanya penyebab. Perang itu menang, penyebabnya jumlah pasukannya yang lebih banyak. Ternyata kan yang lebih banyak itu, yang lebih banyak terjadi yang sebaliknya. Para sahabat itu kalau berperang jumlahnya sering lebih sedikit, tapi terus menang. Selalu menang. Nah, karena mereka yakin ketika berperang itu akan bantuan dari Allah. Allah pasti menolong, Allah pasti membantu dalam peperangan ini. Itu sebetulnya yang menjadi kekuatan mereka. Nah, kembali lagi sini nih. Ada tambahan nih. Sedikitnya banyak ketang. Dari Ibnu Hajar Al-Asqalani dulu banyak juga nih catatannya nih. Tambahan penjelasan. Fihi isyaratut, inilah Ibnu Hajar Al-Asqalani artinya memberikan kesimpulan, memberikan pelajaran dari hadis tentang halawatul iman kan intinya ini ya hadis ini. Fihi isyaratun ila tahalli bil fadhaili wa takhalli anirzail. Kalau hadisnya kan menerangkan ada 3 perkara, itu kan ini hadisnya kan, isi hadisnya ada 3 perkara, apabila ketiganya ada pada diri seseorang, maka orang itu pasti bisa merasakan manis nikmatnya iman. Nah, yang pertama yaitu kalau Allah dan Rasulnya lebih dicintainya, kemudian tidak mencintai siapapun kecuali karena Allah. Kemudian yang ketiga, benci untuk kembali kepada keburukan, seperti sebesar itu rasa bencinya kalau dilemparkan ke dalam neraka. Ini kan isi hadisnya yang ininya ada tentang halawatul iman. Ada 3 unsur. 1, Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibandingkan dengan siapapun. 2, mencintai siapapun hanya karena Allah, bukan karena yang lain, bukan karena saudara, bukan karena rekan kerja, bukan karena sahabat karib, bukan. Artinya bukan karena yang lain. Mencintai siapapun hanya karena Allah. Yang ketiga, benci untuk kembali kepada keburukan. Sebesar gitulah kebenciannya itu, sebesar kalau dilemparkan ke dalam neraka. Nah, dari isi hadis hadis yang demikian, nah ini nih kesimpulan dan pelajaran yang dimunculkan, yang diberikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Fihi isyaratun ila tahalli bil fadhaili wa takhalli anirzail. Di dalam hadis ini ada isyarat, ya tentu saja karena kan kalau redaksi hadisnya kan bukan langsung memerintah gitunya. Karena isi hadisnya kan bukan langsung memerintah, tapi ini tersirat makna ini, perintah berarti di dalam hadis ini. Di dalam hadis ini terkandung isyarat, terkandung perintah untuk berhias, berbekal. Apalagi lah hanya ininya bahasanya nih ya. Berhiaslah, berbekallah dengan berbagai keutamaan, dengan banyak al-fadlu. Al-fadlu itu amal soleh. Kalau masih ingat nih di dalam pembahasan tentang siapa yang paling berhak menjadi imam, dalam pembahasan sholatnya Imam Bukhari membahasnya siapa yang paling berhak menjadi imam. Yang paling berhak menjadi imam itu adalah ahlul ilmi wal fadli. Ahli ilmu artinya orang yang tahu ilmunya gitu ya, sehingga mau mengerjakan sholatnya benar. Dan al fadlu, dan yang memiliki keutamaan. Nah, keutamaan seorang mukmin dibandingkan dengan mukmin lainnya itu adalah dari amal dan akhlaknya.
Nah, artinya di sini berbekalah, hiasilah gitu diri dengan al-fadlu, yaitu amal dan akhlak. Artinya banyak-banyaklah beramal soleh dan hiasilah diri dengan al-akhlakul karimah. Mungkin jadi demikian lahnya terjemah bebas di maknanya. Ini pelajaran nih oleh yang dimunculkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dari hadis ini. Di dalam hadis ini ada isyarat yang isinya perintah, dorongan gitulah supaya berhiaslah. Berhias itu kan di apa namanya, dipenuhi aksesorisnya. Nah, gitulah artinya banyak-banyaklah gitulah maknanya ya. Banyak-banyaklah al-fadlu itu artinya banyak-banyaklah beramal soleh dan hiasilah diri dengan al-akhlakul karimah. Dan sebaliknya watakholli anir radzail, dan jauhkanlah diri dari hal-hal yang buruk, dari perbuatan dosa, dari berbuat maksiat dan akhlak yang tercela. Ini tinggi banget ini pelajaran dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, bisa memunculkan kesimpulan demikian. Ini pelajaran, memberikan pelajaran seperti ini hadis ini. Penuhilah, hiasilah diri ini gitunya, diri kamu lah bernite. Ya, hiasilah, penuhilah diri kamu dengan banyak-banyak beramal soleh dan berakhlakul karimah, dan jauhilah perbuatan dosa, perbuatan maksiat serta akhlak yang tercela. Nah, kalau dari 3 hadis ini, dari mana Ibnu Hajar Al-Asqalani mengambil kesimpulan dan pelajaran demikian? Dari isi hadisnya, yang 2 hal yang baik, yang 1 hal yang jelek. Dari yang 3 ini unsurnya kan 1 hal yang baik, yaitu mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, mencintai siapapun hanya karena Allah, itu hal yang baiknya. Adapun hal yang buruknya adalah benci untuk kembali, benci untuk melakukan keburukan sebesar rasa bencinya kalau dilemparkan dari dalam neraka. Ya, artinya jauhi yang demikian. Berarti hiasilah, penuhilah, berbekalah dengan banyak-banyak. Itu keutamaan sih kalau terjemah harfiahnya. Tapi keutamaan al-fadlu itu apa? Kan lebih utamanya seorang mukmin dibanding mukmin lainnya itu dengan amal dan akhlak. Ya, maka gitu kan, penuhilah, hiasilah diri kamu dengan, ya jadinya kan dengan banyak itulah, dengan banyak beramal soleh serta al-akhlakul karimah. Dan bersihkanlah diri kamu itu dari perbuatan tercela, perbuatan buruk, perbuatan dosa, serta akhlak yang tercela. Ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tercela itulah ini masih ada, tapi panjang sihnya, panjang sampai kepada yang ini nantinya ini masih, berarti nanti masih ada yang ini nih ya. Kan udah ya isi hadisnya luar biasa nih. Ibnu Hajar Al-Asqalani pun ya saya lihat nih ketika ini dalam menjelaskan hadis ini masih panjang nih penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani ini. Ada juga sampai kepada gitulah seperti ini. Dari apa yang diperintahkan oleh Allah itu kan kemudian terbagi menjadi 2. Ada yang wajib, itu ada yang sunat. Nah, nanti dimaknai demikian juga nih, kecintaan kepada Allahnya yang apa namanya, dimana kan kecintaan kepada Allah ini menjadi yang paling utama. Allah itu ditempatkan yang paling tinggi, yang paling dicintai. Terbagi 2 juga gitulah katakannya berdasarkan apa yang Allah perintahkan, yaitu kecintaan kepada Allah yang wajib. Ini kalau disandarkan, dilandasi lah dengan apa yang Allah perintahkan yang hukumnya wajib, dan kecintaan kepada Allah yang sunat gitunya berdasarkan atau dilandasi dengan perintah Allah yang hukumnya sunat. Nah, nanti dari 2 hal ini bisa terlihat orang yang benar-benar tinggi kecintaan kepada Allah ya gini, orang yang benar-benar tinggi kecintaan terhadap Allahnya itu adalah dilihat dari
mengamalkan yang wajib dan yang sunat. Kalau hanya mengamalkan yang wajib saja sebetulnya kelihatan ini masih kurang kecintaan kepada Allahnya. Kalau yang kecintaan Allahnya yang sangat tinggi, Allah memerintahkan yang sunat. Padahal kalau tidak dilakukan kan tidak disiksa kan? Ya kan yang sunat kan demikian kan ya. Tapi karena tingginya kecintaan kepada sedemikian tingginya kecintaan kepada Allah sehingga Allah memerintahkan apapun, katakanlah bahkan kalau sunat juga kemudian kan nanti dibagi dua, ada yang muakkad, ada yang goer muakkad. Kalau yang muakkad itu ya sunatnya tapi sangat ditekankan untuk dilakukan, bahkan kalau bisa jangan sampai ditinggalkan. Bukan wajib tapi ini sunat tapi jangan sampai ditinggalkan. Nah kalau yang goer muakkad lebih ringan lah, bukan artinya Allah goer muakkad iya lah musulah tinggalkan. Orang yang tinggi kecintaannya kepada Allah itu tidak akan ada yang dilewatkan. Karena ini Allah yang memerintah, itu pokoknya dasarnya. Ya, karena ini Allah yang memerintah dan saya mencintai Allah, makanya apapun yang Allah perintahkan pasti saya lakukan. Meskipun terbagi, ada yang wajib, ada yang sunat. Yang sunat dibagi dua, ada yang muakkad, goer muakkad. Tidak akan ada yang dilewatkan. Goer muakkad mau dilewat moal. Ini Allah yang memerintah. Nah itu sudah luar biasa. Di sini nantilahnya kalimat-kalimatnya secara detail. Dan orang yang seperti itu, Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan jarang orang yang demikian, sangat sedikit orang yang berpikir bahwa pokoknya karena ini perintah Allah maka saya lakukan karena saya mencintai Allah lebih dari siapapun. Itu alasannya. Bukan berpikir wah lah dasar untuk itu sunat iyo atau ayo. Masih jauh sebetulnya kalau yang demikian. Benar gak dia mencintai Allah? Ya mungkin ada tapi sangat kurang. Bahkan nanti ini juga disebut-sebut dengan sebetulnya orang itu kalau kurang kecintaan kepada Allah maka dia akan lebih banyak mengikuti al-hawa, mengikuti kemauan dan apa namanya kahayang yang karena seperti ini nih saya bahasa Indonesia eta. Buktinya, lihatlah pada amalan, maka orang itu justru jadi lebih banyak mengerjakan hal-hal yang kalaupun bukan yang bersifat dosa, orang itu akan lebih banyak melakukan hal-hal yang mubah. Mubah itu artinya kan tidak ada pahalanya. Berarti itu bukan perintah Allah berarti. Bukan ketetapan Allah. Kalau itu dari Allah, itu perintah Allah, itu ketetapan Allah, oleh Allah pasti diberi pahala. Kalau ini kan mubah, enggak berarti. Atau salah kurang lebih masih panjang nih ya. Luar biasa nih ini isinya nih, ini isinya sih hadis itu demikian. Ini penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani ya nih tentang hadis ini ya. Karena hadisnya juga akan nanti juga ada yang mengatakan ini hadis yang fundamental luar biasa, hadis yang agung gitunya disebutnya dari sekian banyak lah gitu dasar-dasar yang dasar-dasar agama atau ajaran Islam. Ini hadis ini diantara hadis yang bahasa kitanya gitulah, yang fundamental yang luar biasa. Terserah lah, hanya kalau pun dilanjutkan ini masih panjang nih, nggak akan selesai sekarang. Berarti nanti pertemuan yang akan datang masih hadis ini. Sayang nih untuk dilewatkan di penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang hadis yang ini. 3 unsur yang apabila ada pada diri seseorang pasti bisa merasakan nikmatnya beriman.